Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kita terlalu sibuk melihat ke langit tuh sampai-sampai nggak sadar kalau tepat di bawah kaki kita ada rahasia peradaban kuno yang baru aja terbangun dari tidur ribuan tahun lalu. Penemuan-penemuan arkeologi beberapa tahun terakhir ini beneran deh guys bikin ilmuwan tuh pada panik karena harus menulis ulang sejarah umat manusia. Mau tahu ada apa aja? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Nomor 10, Shield of Peret. Pernah ngebayangin nggak ada cowok yang saking bucinnya tuh sampai rela teman-teman bikin statement pilih kamu atau mati di perlengkapan perangnya coba. Nah, perisai dari abad ke-15 ini faktanya itu bukan buat nangkis sabetan pedang ya, tapi buat narik perhatian gebetan dengan nama Shield of Peret teman-teman. Perisai ini juga unik banget karena ada ilustrasi satria yang lagi berlutut di depan seorang wanita, lengkap tuh sama tulisan-tulisan romantisnya. Wow, udah gitu teman-teman, ini tuh semacam simbol cinta ala satria zaman dulu ya, yang katanya tuh super sopan dan juga berwibawa. Terus jangan sampai kalian tuh pikir kalau ini tuh hoax doang ya, karena bendanya tuh beneran nyata guys, dan juga sekarang jadi salah satu koleksi berharga di British Museum. Bahannya pun juga terbuat dari kayu yang dilapisin sama gyps dan juga kulit, terus dilukis dengan detail yang halus banget juga. Ya menurut gue sih barang ini harusnya masuk kategori barang luxury ya, ataupun aksesori buat pamer status sosial waktu acara festival ya teman-teman. Dan juga bukannya buat dibawa ke medan tempur yang penuh lumpur gitu ya. Detail lukisannya itu kalau kalian lihat masih awet banget sampai sekarang kan? Gila, kualitasnya tahan banting banget sih ini ya kalau dipikir-pikir. Nomor 9, Rakit Muisca. Awalnya masih banyak tuh guys yang gak percaya sama legenda El Dorado sebagai kota emas yang hilang ya. Nah, tapi nih dengan munculnya Rakit Muisca ini sebenarnya sudah menjadi bukti jelas terkait legenda gila itu loh. Ditemukan di sebuah goa di Kolombia, rakit kecil yang terbuat dari emas murni ini bisa dibilang yang ngasih gambaran ritual tuh pelantikan kepala suku Muisca yang terkenal super mewah dan juga sakral. Dalam ritualnya, sang calon pemimpin bakal dilumurin sama debu emas sampai berkilau, lalu naik rakit ke tengah danau Gua Tavita, terus melemparkan persembahan emas ke dalam air di sana. Wow, detail rakitnya juga bisa dibilang gila banget ya, karena terlihat ada sosok pemimpin di bagian tengah sembari dikelilingin sama pengawal-pengawalnya yang semuanya terbuat dari emas murni tanpa campuran. Nah, kenapa penemuan itu bisa dianggap penting banget? Karena ternyata ini tuh ngasih penjelasan teman-teman kenapa penjajah Spanyol dulu sampai terobsesi banget nyari emas di Amerika Selatan. Eits, tapi ingat ya, buat suku Muisca sendiri, emas itu bukan soal nilai duitnya teman-teman, tapi soal alat komunikasi mereka sama para dewa. Dan sekarang, rakit ini bukan untuk dijual dengan harga tertinggi ya, karena sudah dijadikan sebagai simbol nasional kebanggaan Kolombia. Nomor 8, Cellini Soul-Cellar. Di abad ke-16 lalu ada peralatan meja makan bernama Cellini Soul-Cellar berupa tempat garam dan juga merica, tapi tampilannya mewah banget dong guys. Bahkan benda ini tuh seperti dijuluki sebagai Mona Lisa-nya dunia patung dong. Di abad ke-16, waktu Eropa tuh lagi melek-meleknya soal seni setelah abad pertengahan, seorang seniman jenis bernama Benvenuto Cellini bikin karya mind-blowing pesanan Raja Prancis pertama dari Prancis tuh teman-teman. Nah, bukannya bikin patung raksasa, dia malah bikin wadah garam dan juga merica dari emas murni nih berlapis enamel yang super estetik. Wow, jujur kalau punya satu kayak begini di rumah sih, gue takut banget buat pakainya guys. Namun menariknya di tahun 2003 lalu, sayangnya peralatan itu sempat bikin heboh masyarakat karena dicuri dari museum di Wina. Barangnya sukses ditemukan lagi tuh dalam keadaan terkubur di sebuah hutan di Austria setelah si pencuri nyerahin diri ke polisi ya. Padahal kalau sampai dia jual di pasar gelap, harganya bisa sampai ratusan juta dolar loh. Yaitu alasannya gara-gara peralatan itu adalah satu-satunya karya emasnya si Cellini yang masih bertahan sampai sekarang ya guys. Pantas saja kan harga itu setinggi langit. Nomor 7, Glenninching Gorget. Di Irlandia pada tahun 1932 lalu ada cerita seru Bin Hoki nih guys, di mana ada seorang pemuda yang lagi asik berburu kelinci bareng sama anjingnya, tapi mendadak malah menemukan perhiasan leher emas raksasa dong. Nah, artefak ini diberi nama sebagai Glenninching Gorget dan diperkirakan berasal dari zaman perunggu akhir atau sekitar tahun 800 sampai dengan 700 sebelum Masehi gitu ya. Ya sekilas ngeliat sih sebenarnya benda ini tuh terkesan modern banget kan. Apalagi bentuknya tuh seperti kerah baju teman-teman, dan juga terbuatnya dari emas padat seperti ini nih.
Mana ukurannya juga lumayan gede lagi. Makanya jelas yang pakai dulu tuh pasti bukan orang sembarangan. Dimana kemungkinan besar sih adalah pemimpin suku atau pendeta doang ya. Namun yang bikin para arkeolog tuh bingung adalah waktu ditemukan teman-teman, kalung sultan ini kondisinya tuh sengaja dilipat dua dan disembunyiin rapat-rapat di dalam celah tebing batu gitu. Gak ada yang tahu pasti tuh guys apa ini tuh disembunyikan dari maling atau murni sesajen buat para dewa ya. Namun yang jelas, mahakarya zaman purba ini sih sekarang sudah aman kok dan jadi salah satu koleksi paling berharga di National Museum of Ireland ya teman-teman. Nomor 6. Batu Zirah Pemakaman Giok. Kalau sekarang kita pusing milih outfit buat kondangan, nah bangsawan Cina zaman dulu tuh sudah nyiapin OOTD-nya buat di alam kubur yang harganya nggak ngotak loh. Kenalin nih, namanya adalah Jet Burial Suit atau baju pemakaman paling mewah sepanjang sejarah ya. Ya lagian bayangin aja guys, baju ini terdiri tuh dari ribuan kepingan batu giok kecil yang dipotong secara manual, terus dijahit pakai benang emas segala ya. Orang-orang hantu pada percaya kalau batu giok tuh punya kekuatan magis buat mencegah jasad membusuk, sama bikin roh si pemakainya juga jadi abadi tuh teman-teman. Proses bikinnya juga luar biasa sulit ya, dimana mereka tuh butuh waktu 10 tahun dan juga dilakukannya sama tenaga ahli yang telaten banget juga ya. Makanya jangan heran guys kalau cuma keluarga kaisar saja lah yang sanggup bayar tuh teman-teman. Nomor 5. Codex Seiden. Penemuan barang dari tahun 1960-an ini bisa diibaratkan ya seperti penemuan di film detektif deh. Soalnya, Codex Seiden ini tuh adalah manuskrip kuno dari peradaban Mixtec di Meksiko yang selama 500 tahun terakhir ini sebenarnya sukses nutup rahasianya sendiri tuh teman-teman. Bahkan banyak orang yang berpikir kalau manuskrip ini awalnya cuma halaman kosong doang atau dokumen yang sudah rusak saja ya. Tapi berkat teknologi hyperspectral imaging, para peneliti dari Leiden University tuh bisa ngeliat isinya tuh apa teman-teman tanpa ngerusak bukunya sama sekali loh. Lihat tuh, hasilnya beda banget kan? Di balik lapisan putih itu ternyata ada sejarah silsilah keluarga, detail peperangan, sama ritual kuno yang sebelum itu nggak diketahui sama siapa-siapa guys. Dan karena sengaja dihapus serta ditutup-tutupin, para alisis curiga tuh kalau ini sebenarnya adalah informasi top secret atau sejarah yang sengaja mau dihilangkan dari ingatan orang-orang loh. Nomor 4. Traverse Board. Jauh sebelum ada GPS, kompas digital, ataupun Google Maps, pelaut zaman dulu tuh aslinya punya cara yang pintar banget teman-teman buat nggak bikin diri mereka nyasar di tengah lautannya. Nah, caranya mereka tuh pakai alat kayu sederhana yang diberi nama sebagai Dead Reckoning ataupun Traverse Board seperti ini teman-teman. Bentuknya juga unik banget tuh guys, ya seperti papan kayu yang penuh dengan lubang kecil, terus ada paku-paku yang diikat pakai tali di sampingnya kan? Cara kerjanya juga simple tapi efektif nih. Nantinya setiap setengah jam tuh para pelaut bakal nancipin paku ke lubang yang sesuai buat nyatet arah mata angin dan juga kecepatan kapalnya. Jadi papan itu sebenarnya berfungsi teman-teman sebagai memori kapal supaya mereka tuh tahu sudah sejauh mana mereka pergi. Ya bisa dibilang tanpa benda ini sih para pelaut tuh bisa gampang lupa rutenya gara-gara kondisi laut yang monoton juga ya. Makanya krusial banget tuh guys alatnya buat metode navigasi. Dimana meskipun kelihatannya seperti mainan anak-anak, tapi papan inilah guys yang ngebantu kapal-kapal besar zaman dulu tuh bisa nyebrangin samudra luas hanya untuk berdagang ataupun eksplorasi ya. Nomor 3. Istana Aksaray. Awalnya banyak yang sedih tuh waktu tahu kalau Istana Aksaray alias Istana Putih di Uzbekistan ini berujung rusak gara-gara kena gempa bumi di abad ke-16 ya. Tapi istana megah yang dulunya punya gerbang raksasa setinggi 70 meter itu ternyata bukan hancur karena gempa bumi loh. Melainkan istana itu emang sengaja dihancurin sama emir dari Bukhara hanya untuk pamer kekuasaan saja. Aduh ampun dah, kacau sih ini. Jadi memang emir pada waktu itu pengen penaklukan wilayahnya itu diingat sama semua orang sehingga mutusin lah buat ngancurin simbol dinasti sebelumnya teman-teman. Makanya sekarang yang tersisa ya cuma bagian gerbangnya saja, dimana itu pun juga sudah sukses bikin orang tuh pada bengong karena saking besarnya.
Ya, kebayang nggak kalian tuh makanya teman-teman? Apalagi kalau istananya masih ada kan? Situs ini pun kemudian tuh langsung menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO, sehingga harapannya sampai anak cucu kita masih bisa ngeliat ya guys. Nomor 2. Amulet perak Kristen kuno. Baru-baru ini di Frankfurt, Jerman ditemukan tuh sebuah makam dari abad ke-7 yang isinya bikin para ahli sejarah pada seneng banget loh. Kenapa? Karena di dalam makam itu ada sebuah jimat ataupun amulet perak kecil dengan simbol salib yang jelas banget. Penemuan ini menjadi bukti tertua tuh guys bahwa jejak agama Kristen di wilayah sebelah utara pegunungan Alpen tuh beneran ada. Amulet ini juga membuktikan tuh kalau penyebaran agama di Eropa pada zaman dulu terjadi lewat jalur-jalur personal, seperti dibawa sama orang-orang yang bermigrasi atau waktu orang-orang itu lagi pada pergi berdagang ya. Nah, meskipun ukuran itu memang mungil, tapi benda ini sebenarnya bisa ngasih gambaran teman-teman tentang transisi kepercayaan penduduk lokal Jerman dari paganisme ke Kristen ya. Lucunya juga makam ini ditemukan secara tidak sengaja waktu ada proyek konstruksi doang ya. Aduh, ternyata memang benar ya teman-teman. Terkadang penemuan paling penting itu malah datangnya dari kejadian yang gak disangka-sangka ya. Dan sekarang amulet peraknya itu menjadi bahan studi penting untuk para peneliti memahami awal mula Eropa yang kita kenal sekarang. Nomor 1. Kalung koin emas Bizantium. Masih banyak orang yang salah kaprah dan juga ngiranya kalau kalung mewah yang lagi kalian lihat ini dibuatnya di abad ke-16 ya. Padahal mah kalung koleksi Metropolitan Museum of Art ini tuh berasalnya dari abad ke-6 atau tepatnya di masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Nah, selain sejarahnya, kualitas emas dan juga detail pengerjaannya juga keren banget teman-teman. Karena seakan-akan menjadi bukti betapa tajirnya kekaisaran Bizantium pada masa kejayaan ya kan. Ya, pakai kalung kayak begini di zaman dulu sih udah fix banget lah menjadi simbol status sosial paling tinggi di masyarakatnya tuh guys. Dan setelah diperiksa berulang-ulang kali di zaman sekarang, katanya nih, koin-koin yang ada di kalung ini tuh masih dalam kondisi yang sangat bagus loh. Bahkan detail wajah kaisarnya juga masih kelihatan secara jelas juga. Dan ini jelas menjadi bukti ya kalau teknologi pengolahan logam dan juga seni perhiasan 1500 tahun lalu itu tuh sebenarnya udah canggih banget guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.